Halo Sobat Gen Z, kembali lagi bersama saya, Sherly Eleonora Leander. Dan di sini saya akan membahas tentang satu tema nih teman-teman, yaitu politik untuk generasi Z. Di sini saya akan mengambil satu judul, yaitu partisipasi politik generasi Z melalui sosial media. Nah, generasi Z atau generasi kalian ini tentu tidak bisa lepas dari yang namanya teknologi informasi dan komunikasi. Namun sayangnya generasi Z, generasi kalian ini sering dianggap sebagai generasi yang tidak peduli terhadap persoalan politik nih. Generasi kalian ini selalu diidentikan dengan generasi yang lebih menyukai hiburan, mementingkan diri sendiri, dan tidak peduli terhadap isu-isu terkini. Karena jumlahnya yang besar, generasi Z ini memiliki potensi juga yang besar untuk meneruskan dan memimpin bangsa Indonesia ini. Sehingga partisipasi politik kalian ini tentunya sangat dibutuhkan untuk Indonesia. Jika dihubungkan dengan perkembangan zaman saat ini, partisipasi politik pada generasi kalian ini tentu jauh berbeda loh dengan partisipasi politik pada generasi sebelumnya. Nah, walaupun pada generasi sebelumnya partisipasi politik ini dilakukan dengan cara yang masih sangat konvensional, misal dengan cara turun ke jalan, melakukan demonstrasi untuk menyampaikan aspirasi, dan masih sering juga dilakukan oleh generasi kalian saat ini. Namun dewasa ini saya melihat lebih banyak partisipasi politik yang dilakukan oleh generasi kalian melalui internet dan sosial media. Sosial media ini tentu lebih mudah diterima oleh generasi kalian tentunya. Karena dalam sosial media ini memiliki fitur yang menarik seperti konten yang membahas tentang kaum muda dan politik saat ini. Nah, sehingga konten tersebut bisa mendorong kaum muda untuk mencari tahu, menggali lagi informasi lebih dalam tentang politik di Indonesia saat ini. Selain mempengaruhi partisipasi politik aktif kaum muda saat ini, media sosial ini juga memfasilitasi partisipasi politik saat ini. Hal ini bisa dilihat dari karakteristik media sosial itu sendiri, seperti media sosial Facebook, Twitter, Instagram, blog, YouTube yang menyediakan fitur sharing. Dengan adanya fitur sharing ini, masyarakat tidak lagi perlu membutuhkan biaya, tempat, dan waktu untuk melakukan sosialisasi. Generasi Z ini merupakan generasi yang kreatif, mandiri, dan cakap teknologi dalam membangun pendidikan politik mereka. Nah, generasi ini mulai melek dan mencari tahu informasi tentang politik itu sendiri secara otodidak. Hanya saja jika kita membicarakan tentang narasi dan teori politik, itu tidak cukup hanya dengan media sosial saja. Karena media sosial ini tidak memberikan ilmu yang cukup untuk pengetahuan tentang politik. Karena di dunia sosial media ini bentuknya hanya pertarungan partisipasi politik, kubu-kubuan dunia maya, sehingga ini tidak baik tentunya untuk literasi dalam partisipasi politik generasi Z, tentunya generasi kalian ini. Kita perlu menambahkan wawasan dan ilmu generasi Z ini melalui dunia kampus dan seminar-seminar yang berbasis politik. Namun sebenarnya yang terpenting adalah adanya bimbingan untuk generasi-generasi Z ini dalam mendapatkan ilmu politik itu sendiri, sehingga ilmu yang mereka dapatkan benar-benar komprehensif. So guys, suara kalian itu tentu sangat penting loh untuk lembaga DPR, karena lembaga DPR ini sendiri akan menerima suara kalian sebagai generasi Z dengan tangan terbuka dan mempercayai bahwa generasi Z kalian ini dapat memberikan masukan, saran, kritik dengan cara yang baik, dengan cara berbicara yang sopan, santun, tidak berkata kasar, tidak memaki-maki, tidak mempercayai berita hoaks, dan memeriksa kebenaran setiap berita yang didapat. Karena generasi Z yang diharapkan adalah generasi yang bisa menjadi pelaku pembangunan untuk bangsa Indonesia. Jika kesadaran politik pada generasi Z ini sendiri rendah, maka akan lebih mudah untuk generasi ini dibodohi. Oleh karena itu, generasi Z yang cerdas adalah generasi yang sadar akan politik, hak, dan kewajibannya.
Karena generasi Z berperan penting untuk keberlangsungan bangsa Indonesia di masa depan. Sekian, saya Sherly Eleonora Leander pamit undur diri. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye!